Penulis asli Kurosawa Sen sendiri sangat jelas bahwa pada saat ini, ia harus mampu menekan Saga dalam hal kekuatan agar dapat lebih memahami dirinya sendiri. 6 jam, Qin Ruobai, bisakah kau bertahan setelah merenung sejenak? Hei Zesen bertanya kepada Qin Ruobai melalui pola sihir komunikasi. 6 jam tidak masalah sama sekali. Qin Ruobai berpikir sejenak dan menjawab dengan nada santai. Bagus sekali. Kurosawa Mori menjawab dan segera memutuskan kontak. Melihat layar cahaya lagi, pada armada Hunter dan Gadu yang agresif, Hei Zesen secara kasar menghitung bahwa bahkan jika Xiao Hong dapat melenyapkan armada Kekaisaran Futan dalam waktu yang sangat singkat dan ingin membasminya di sini, pasti tidak mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu 6 jam. Dengan pemikiran ini, Hei Zesen tidak tinggal diam. Ia menginstruksikan Yu Qiming untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengendalikan para penjaga tanah suci. Kemudian, ia mengambil sebotol darah elang mahkota emas yang bermutasi, membukanya, dan menyesapnya. Hampir pada saat Kurosawa Sen meminum darah elang mahkota emas mutan, Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama Perses, segera mengamati bahwa pola ajaib dari suar sinyal di depannya tiba-tiba menjadi jauh lebih gelap. Jelaslah apa yang dilambangkan oleh sinyal ini, yakni, Kurosawa Sen telah mulai meminum darah elang mahkota emas mutasi yang dikirimnya, dan memasuki masa pelatihan selama 6 jam. Tentu saja, Xiao Hong tidak terkejut dengan penemuan seperti itu. Jika ia berada di posisi Hei Zesen dan tidak tahu segalanya, maka ia harus sepenuhnya mengandalkan kekuatan tempur untuk mengalahkan Saga. Baru pada saat inilah ia akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan pendorongnya. Seperti yang telah disebutkan, kekuatan kendali akan sangat meningkatkan efektivitas tempur seiring peningkatan level, dan dapat mengendalikan pola pertempuran yang lebih tinggi. Melintasi wilayah akan membawa perubahan penting. Setiap kali kekuatan kendali ditingkatkan, efektivitas tempur juga akan sedikit meningkat. Sepertinya segalanya tak terelakkan. Xiao Hong melirik pola suar sinyal sihir, lalu menatap layar cahaya. 66 kapal perang berpola sihir Kekaisaran Futan mendekat tanpa batas. Demikian pula, berita bahwa grup Hunter dan armada Kekaisaran Gadu tidak menuju altar, tetapi berbalik untuk menyerang Kekaisaran Futan, juga menyebar dengan cepat seperti virus super. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa penduduk Federasi Kadu praktis tercengang menyaksikan pemandangan ini. Baik dari Kekaisaran Kadu, Kekaisaran Futan, maupun beberapa negara kecil lainnya, hampir semua orang, tua maupun muda, merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan kaki mereka lemas. Kali ini, tidak seperti pembantaian sebelumnya, yang dapat dikaitkan dengan kemenangan sebagian atau pertarungan pribadi antara satu legiun dan satu kelompok, momen ini adalah bentrokan antara dua negara besar Federasi Kadu. Apakah kedua belah pihak menderita kerugian atau salah satu dari mereka musnah sepenuhnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi Federasi Kadu. Jika keadaan terus berlanjut, Federasi Kadu akan runtuh. Pada saat itu, Federasi Asia dan Federasi Austria Utara pasti akan menyerang mereka. Apa yang akan terjadi pada rakyat selanjutnya mereka tak bisa membayangkannya lagi. Yang lebih tidak terbayangkan oleh publik adalah bahwa dalam semua ini adalah Xiao Hong sendiri. Untuk sesaat, di planet manapun, di jalan-jalan dan gang-gang, semua orang berhenti berjalan, menatap layar cahaya di dekatnya dengan wajah pucat, menyaksikan dua armada mendekat sedikit demi sedikit. Rasanya seperti dua planet akan bertabrakan satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya dewa, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Xiao Hong? Apa dia mencoba menghancurkan dunia? Amiro, tolong hentikan ini. Pada saat itu, orang-orang dari segala bangsa, kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat jelata, semuanya membuat suara-suara itu, mata mereka penuh dengan keterkejutan, tetapi lebih banyak lagi adalah ketakutan. 5 menit, hanya 5 menit yang singkat. Menengok ke kehampaan luas di dekat Osa, dua armada raksasa tampak saling berhadapan, semua senjata mereka saling berhadapan, dan silo rudal mereka terbuka, menampakkan rentetan rudal berpola magis. Pertempuran sudah di depan mata. Qin Ruobai, yang berada di kantor satu-satunya bintang ambu, secara alami dapat melihat semua ini melalui layar cahaya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, tetapi tidak ada ketegasan dalam ekspresinya. Dia tahu betul bahwa Kurosawa Sen sedang mengambil tindakan yang sesuai. Bahkan jika pertarungan dimulai sekarang, mungkin tidak akan berakhir dalam 6 jam. Dengan skala sebesar itu, jika tidak ada kecelakaan, pertarungan ini setidaknya akan berlangsung beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Hei Zesen seharusnya bisa menyelesaikan masalah kecil di dalam altar, lalu berbalik dan memotong kepala Xiao Hong. Akan tetapi, untuk menunda beberapa waktu, Qin Ruobai tetap memasang ekspresi acuh tak acuh dan menelepon Xiao Hong.
Xiao Hong tidak berhenti atau ragu-ragu dan langsung menjawab panggilan itu. Xiao Hong, dasar ibel, apa kau pikir kau bisa membuat Kekaisaran Futan bersikap pasif seperti ini? Qin Ruobei menatap ekspresi tenang Xiao Hong yang menyebalkan dan berkata dengan mata sedikit menyipit. Sulit dibayangkan bahwa hanya 2 tahun lalu, Xiao Hong hanyalah karakter kecil yang tidak berarti di mata Qin Ruobei, tetapi sekarang ia telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Ya, dalam rencanaku, kau sudah tamat. Xiao Hong menatap Qin Ruobei tanpa perubahan ekspresi, dan berkata dengan tenang, persis seperti pertama kali ia melihat Qin Ruobei. Satu-satunya perbedaan adalah keyakinan yang mutlak. Aku tahu kau punya bom lubang hitam berpola ajaib, tapi kau harus berhati-hati dalam jarak sedekat ini. Meledakkannya akan berarti kehancuran bersama. Qin Ruobei mengucapkan kata demi kata, dan sedikit menyipitkan matanya. Sejujurnya, menghadapi bom lubang hitam berpola ajaib itu, Qin Ruobei merasa sangat gugup. Oleh karena itu, rudal pencegat jarak jauh dipersiapkan secara khusus. Bom lubang hitam berpola ajaib tidak, Qin Ruobei sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menggunakan bom lubang hitam berpola ajaib. Sekarang kusarankan kau untuk menyerah, setidaknya kau tidak perlu mengikuti jejak Bu Yunzong. Xiao Hong berbicara kepada Qin Ruobei dengan nada tenang, hampir seperti menasihati. Menyerah haha, aku tidak menyangka kau sebodoh itu. Coba lihat baik-baik apa ini. Qin Ruobei mencibir 2 kali, lalu langsung menggerakkan pola sihir gambar di sampingnya ke depan Xiao Hong. Yang kami lihat hanyalah armada gabungan yang bergerak cepat dari belakang armada Futang, terus-menerus mendekati armada Futang, dan semua senjata angkatan laut mulai menyesuaikan sudutnya. Bagaimana menurutmu Xiao Hong? Apa kau pikir kau bisa menangani 116 kapal perang berpola sihir? Tanya Qin Ruobei, dan raut wajah angkuhnya perlahan memudar, tetapi senyumnya tampak agak mengerikan. Yang ingin kukatakan adalah, awalnya kupikir kau masih punya kekuatan, tapi aku tak pernah menyangka setelah ratusan tahun, kau malah sebodoh para perwira Kekaisaran Futan. Kau sangat ahli dalam pertikaian internal, dan kau begitu cerdas hingga kau bahkan bisa melihat banyak hal dari mata seseorang, tapi perang di luar negeri benar-benar kacau. Bahkan kerajaan Weilin pun bisa menindasmu sampai sejauh ini, yang merupakan buktinya. Aku bisa mengatakan dengan sangat bertanggung jawab bahwa Kekaisaran Futan hanya ahli dalam pertikaian internal dan sangat lemah melawan negara asing. Yang lebih mengejutkanku adalah, sampai sekarang, sebagai panglima tertinggi Kekaisaran Futan, kau masih belum tahu perubahan di wilayah sekitar yurisdiksimu. Xiao Hong berkata dengan nada yang nyaris sarkastis dan memarahi, lalu ia juga menggerakkan pola sihir gambar di sampingnya ke arah Qin Ruobei. Saat Xiao Hong menggerakkan pola sihir gambar di depan Qin Ruobei, ia kembali menatap Qin Ruobei, dan raut wajahnya yang semula puas dan meremehkan tiba-tiba berubah. Wajahnya tiba-tiba memucat dan matanya melebar. Hanya pola sihir gambar Xiao Hong dan peta antar bintang sederhana yang terlihat, tetapi 8 negara di dekat Kekaisaran Futan telah dicetak jelas dengan bendera Federasi Ania. Apa maksudnya? Jelas sekali. Artinya, Federasi Ania memanfaatkan 8 negara tersebut saat mereka paling rentan dan menguasai 8 negara itu seperti kubis. Namun, tepat ketika Qin Ruobei merasa sangat ngeri, yang membuat Qin Ruobei semakin ketakutan adalah armada gabungan di belakang armada Futan telah mengarahkan senjata mereka ke kapal perang berpola sihir milik armada Futan. Pada dasarnya, ini adalah situasi 1 lawan 1. Setiap kapal perang armada gabungan membidik satu kapal perang Kekaisaran Futan, seperti menggunakan senapan berpola ajaib untuk membidik musuh dari belakang. Dapat dikatakan bahwa sekarang, hanya dengan satu salvo dari armada gabungan, armada Futang akan hampir hancur. Xiao Hong, kau sungguh hina. Qin Ruobei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu. Sesaat, otaknya terasa berdengung dan ia bahkan merasa sedikit pusing. Hingga saat ini, Qin Ruobei masih belum bisa membayangkan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Dalam sekejap, seluruh armada di bawah komandonya tertahan. Semua rencana yang telah saya buat sebelumnya runtuh. Kalau kamu bodoh, jangan salahkan orang lain karena bersikap hina. Sekarang harusnya dikatakan ada 178 kapal perang berpola sihir melawan 66, kan, dan nanti mungkin jadi 244. Dui Hong menatap ekspresi panik dan tak berdaya Qin Ruobei, lalu tersenyum tipis. Pada saat yang sama, Torpe mulai mengeluarkan peringatan secara terus-menerus, memerintahkan 66 kapal perang pola sihir Kekaisaran Futan untuk menyingkirkan semua meriam pola sihir dan menerima penyerahan diri, jika tidak mereka akan mati. Adapun awak Kekaisaran Futan, mereka melihat armada gabungan mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Armada yang selalu mereka anggap sebagai sekutu tiba-tiba menjadi musuh, dan mereka mulai kebingungan.
Namun, ada satu hal yang mereka pahami dengan sangat jelas, yaitu, mereka sedang linglung dan situasinya tanpa harapan. Seluruh pasukan mereka musnah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sungguh ironis. Pada saat ini, hampir setiap kapal perang pola ajaib armada Teng Fu mengirimkan pesan hitung mundur, dengan waktu 2 menit. Meskipun tidak ada anotasi, sangat jelas. Hitung mundur 2 menit, jika Anda tidak menyerah, Anda akan dibasmi. Faktanya, saat ini, armada Teng Fu hampir kehilangan semua peluang untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bahkan jika 66 kapal perang berpola sihir melancarkan salvo ke armada Hunter, grup Hunter akan mencegat mereka semua. Konsekuensinya adalah kehancuran total. Hanya sesaat kemudian, armada Teng Fu, yang telah kehilangan semua ruang untuk perlawanan, mengirimkan sinyal menyerah, dan meriam pola ajaib berbalik ke arahnya dan menutup. Saat berikutnya, kapal pengangkut pola sihir tentara pemburu dengan cepat berlayar keluar dari armada, memasuki armada Futan, dan kemudian sepenuhnya mengendalikan kapal perang pola sihir Kekaisaran Futan satu persatu. Orang-orang yang telah menunggu di depan layar cahaya melihat kapal-kapal pengangkut pasukan grup Hunter mulai berlabuh dengan kapal-kapal perang berpola sihir Kekaisaran Futan satu persatu. Hati mereka yang semula terenyuh tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak, dan keterkejutan tak berujung terpancar di mata mereka. Apa-apaan ini kenapa mereka menerima penyerahan diri bahkan sebelum pertempuran dimulai? Saat ini, dapat dikatakan bahwa rakyat Kekaisaran Jiadu dan Kekaisaran Futan memiliki suasana hati yang hampir sepenuhnya berbeda. Kekaisaran Jiadu menghela napas lega, untungnya pertempuran tidak pecah. Rakyat Kekaisaran Futan, di bawah dorongan para pejabat Futan, sepenuhnya menganggap Xiao Hong sebagai penjahat yang memecah belah Kekaisaran Futan, dan membenci Xiao Hong sampai ke akar-akarnya. Bahkan Kekaisaran Futan masih aktif mempromosikan bahwa rakyat Federasi Anya sedang dalam kesulitan. Faktanya, berbagai tunjangan kesejahteraan sosial Federasi Anya hampir puluhan kali lipat dari Kekaisaran Futan. Dan semua informasi terbuka. Apa sih yang sedang dilakukan armada kita melawan Xiao Hong orang pembawa sial itu? Seluruh rakyat Kekaisaran Futan berseru serempak. Namun, suara ini terlalu lemah. Hanya sekitar 10 menit telah berlalu, dan ketika kami melihat armada Kekaisaran Futan lagi, armada itu telah dipasangi lambang militer grup Hunter untuk sementara dan digabung ke dalam grup Hunter. Pemandangan seperti itu tidak diragukan lagi memberitahu orang-orang Kekaisaran Futan bahwa armada 66 kapal perang pola sihir mereka telah hancur total. Di sisi lain, Xiao Hong sudah memiliki 2 kapal induk pola ajaib, 244 kapal perang pola ajaib, lebih dari 700 kapal angkut pasukan pola ajaib, dan kapal yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai fungsi. Meskipun Peri masih menjadi bagian dari Kekaisaran Gadu, kini Xiao Hong hampir untuk sementara waktu memimpinnya. Dalam hal kekuatan antar bintang saja, itu setara dengan setengah Kekaisaran Gadu, atau bahkan lebih. Tak perlu dikatakan lagi betapa mengerikannya kekuatan tempur tersebut. Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama Perses, mengangkat kelopak matanya dan melihat pola sihir waktu, lalu menatap Qin Ruobai di layar cahaya. Pada saat ini, Qin Ruobai benar-benar ketakutan di tempat. Semua pasukannya ditangkap tanpa pertumpahan darah. Ini jelas merupakan kekalahan paling tragis yang pernah dialami Qin Ruobai. Yang membuat Qin Ruobai semakin ketakutan adalah tempat ini hanya berjarak 10 menit dari armada pola sihir Xiao Hong. Apa artinya ini? Sederhana saja, Qin Ruobai kemungkinan besar akan mengikuti jejak Yunzong. Jangan lupa bahwa Yunzong harus berurusan dengan lebih dari 50 kapal perang pola sihir, dan sekarang Qin Ruobai harus berurusan dengan lebih dari 200. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kenapa kau tidak lari menyelamatkan diri? Xiao Hong menatap Qin Ruobai yang tercengang dan tersenyum acuh tak acuh. Saat ini, ia memberi orang-orang perasaan bahwa ia berada di atas dan tak tergoyahkan. Xiao Hong, ingatlah hari ini. Suatu hari nanti. Gulungan. Sebelum Qin Ruobai bisa menyelesaikan sisa kata-katanya, mata Xiao Hong tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak pada Qin Ruobai seolah-olah dia sedang memarahi seekor guguk. Melihat tatapan mata Xiao Hong yang dingin dan sedikit galak, hati Qin Ruobai tiba-tiba menegang. Ia ingin marah, tetapi ternyata ia benar-benar kurang percaya diri. Lagi pula, kekuatan Xiao Hong terlalu besar. Itu hanya angan-angan belaka bagi 1 atau 2 pengendali jiwa untuk menjatuhkan Xiao Hong. Kau memanfaatkan kekuatan orang lain, Xiao Hong. Kalau kau punya nyali, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Qin Ruobai berhenti sejenak dan berkata demikian. Aku tidak menyangka kau masih berpura-pura bodoh denganku sampai sekarang. Baiklah, kalau kau sanggup, tunggu aku di planet Am, kata Xiao Hong, lalu memerintahkan torpe di sampingnya, sampaikan perintahku.
Semua kapal perang berpola sihir, menuju planet Am dengan kecepatan penuh. Mendengar perintah Xiao Hong, Qin Ruobei merasakan hawa dingin di punggungnya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah, dengan keringat tak henti-hentinya di dahinya. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa Xiao Hong benar-benar akan melawan Qin Ruobei dalam duel. Aku. Qin Ruobei tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan dua kata aku berturut-turut. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia terus berteriak, tetapi tampak pucat dan tak berdaya. Ia seorang komandan tanpa pasukan, jadi bagaimana mungkin ia berteriak lagi jika ia terus di sini? Mengingat kepribadian Xiao Hong, itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Secara khusus, Qin Ruobei juga tahu bahwa jika dia menunda selama 5 menit lagi, kapal pengganggu pola sihir akan meluncurkan gelombang pengganggu sinyal ke seluruh bintang Am, dan akan sulit baginya untuk membuka celah ruang angkasa lagi pada saat itu. Xiao Hong, ingatlah ini. Suatu hari nanti, aku, Qin Ruobei, akan membuatmu membayar harga atas perbuatanmu hari ini. Qin Ruobei mengatakannya dengan ketenangan yang dipaksakan. Sesaat kemudian, ia tak berani tinggal diam. Tanpa menoleh ke belakang, ia membuka celah ruang dan langsung melarikan diri ke wilayah inti Kekaisaran Futan. Xiao Hong hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata Qin Ruobei, lalu memerintahkan torpe untuk mengubah arah. Target, bintang pencerahan altar suci. Saat Xiao Hong mengeluarkan perintah seperti itu, melihat banyaknya kapal berpola sihir dari berbagai jenis, lebih dari 1000 kapal menyesuaikan arah mereka, dengan Perses dan Peri sebagai kapal induk, dan langsung menyerbu ke altar tanpa berhenti sejenak. Tidak perlu dijelaskan terlalu rinci tentang tempat seperti apa altar itu. Altar adalah tempat paling suci dan tidak boleh diganggu-gugat di Federasi Kathmandu. Tidak ada negara yang diizinkan masuk tanpa izin, jika tidak, itu akan menjadi kejahatan serius. Namun, pasukan besar yang dipimpin Xiao Hong kini menyerbu ke altar tanpa keraguan. Garros, yang berada di ibu kota kekaisaran, tentu saja melihat pemandangan itu dengan jelas, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke atas tahta. Dia tentu saja sangat jelas tentang apa yang ditunjukkan oleh pemandangan di depannya. Xiao Hong tidak hanya mengambil 66 kapal perang berpola sihir, tetapi juga mendorong Kekaisaran Futan ke ambang kehancuran. Negara-negara selatan telah diduduki oleh Federasi Anya, dan Kekaisaran Futan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengirimkan kapal perang berpola sihir untuk merebutnya kembali. Ini berarti Federasi Anya akan semakin besar, dan pasti akan menjadi masalah besar. Dengan 244 kapal perang pola sihir Xiao Hong dan dukungan kuat dari Kekaisaran Gadu, kekuatannya menjadi tak tergoyahkan. Konsekuensi menyerang dari utara dan selatan sudah bisa dibayangkan. Apalagi, Xiao Hong kini telah memasuki altar. Membasmi Hei Zesen adalah tujuan Xiao Hong, tapi apa konsekuensinya jika Xiao Hong berhasil, maka Xiao Hong akan menjadi Hei Zesen kedua, bahkan lebih mengerikan daripada Hei Zesen. Dengan serangkaian pikiran ini, Raja Garros tampak menua beberapa tahun dalam sekejap, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Raja Kang Yu dari Kekaisaran Gadu tentu saja tahu tentang ini. Ia sangat yakin bahwa situasi telah benar-benar di luar kendali. Kini ia hanya bisa menjadi penonton dan hampir tidak bisa menahan diri. Bukan karena kekuasaannya telah hilang, tetapi karena tidak ada jalan untuk kembali. Pada saat yang sama, Hei Zesen masih berada di kamarnya. Ia baru berlatih selama 1,5 jam, dan energi pendorong dalam tubuhnya masih mendidih. Namun, dibandingkan dengan Yunzong, kendali Hei Zesen terhadap energi pendorong jauh lebih baik. Terlebih lagi, Hei Zesen telah mengonsumsi darah elang mahkota emas yang bermutasi lebih dari sekali atau 2 kali, dan ia secara alami berpengalaman dalam menggunakan darah elang mahkota emas yang bermutasi untuk latihan. Oleh karena itu, Hei Zesen mempertahankan ekspresi tenang dari awal hingga akhir, mengendalikan dorongan yang mendidih dalam tubuhnya dengan tertib dan tidak tergesa-gesa. Alasannya adalah, menurut Hei Zesen, pertempuran antara 116 kapal perang berpola sihir dan pasukan grup Hunter serta Kekaisaran Gadu tidak mungkin berakhir secepat itu, dan bahkan kemungkinan besar mereka akan berada dalam kondisi buntu. Menurut analisis Kurosawa Mori, baik Kekaisaran Gadu maupun Kekaisaran Futan tidak ingin sepenuhnya memutuskan hubungan dan terlibat dalam pertempuran skala besar. Ding dang dang. Tepat saat Kurosawa Mori tengah memikirkan hal ini, 3 ketukan cepat dan ringan di pintu tiba-tiba terdengar. Menanggapi hal ini, Kurosawa Mori sama sekali tidak bingung, melainkan hanya sedikit mengernyit. Meskipun hatinya merasa tidak puas, ia tidak mengungkapkannya secara berlebihan. Ada apa, tanya Hei Zesen dengan tenang, berusaha sekuat tenaga mengendalikan tenaga pendorongnya yang besar. Tuan Hei Zesen, sesuatu yang mengerikan telah terjadi.
Ke-66 kapal armada Kekaisaran Futan telah musnah. Kapten Yu Qiming dari pengawal pribadi berkata dengan suara serendah mungkin, tetapi nadanya sudah dipenuhi kecemasan dan keseriusan yang tak berujung. Tanpa kendali Kekaisaran Futan, Federasi Jiadu hampir sepenuhnya akan menjadi pengikut Xiao Hong, yang niscaya akan menjadi bencana bagi Hei Zesen. Menatap Kurosawa Sen lagi, ketika mendengar ini, tubuhnya yang sedang duduk bersila seperti lonceng tak kuasa menahan diri untuk bergerak. Kemudian matanya tiba-tiba terbuka, dan raut ketakutan terpancar di matanya. Apa katamu mustahil? Kekaisaran Futan punya total 66 kapal perang berpola sihir, ditambah 50 kapal armada sekutu. Sekalipun lebih dari 100 kapal perang berpola sihir itu lebih dari 100 Nangui, dan Xiao Hong membantai mereka satu persatu, mereka tidak akan hancur dalam sekejap, kan Hei Zesen tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, dengan kengerian terpancar di matanya. Ia tak pernah menyangka armada Kekaisaran Futan yang perkasa akan begitu rentan. Justru karena kemunculan armada gabungan 50 kapal itulah armada Kekaisaran Futan hancur total. Ketika ke-11 negara itu keluar dengan kekuatan penuh, Federasi hanya memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menaklukkan mereka. Kini, di antara ke-11 negara yang memberikan dukungan, 8 negara telah bergabung ke dalam wilayah Federasi Anya, dan armada mereka menyerang dari depan dan belakang, memaksa armada Kekaisaran Futan menyerah, dan Qin Ruobei melarikan diri karena malu. Dahi Yu Qiming bermandikan keringat. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, keputusasaan yang tak berujung masih terpancar di matanya. Mendengar hal ini, Kurosawa Sen langsung ketakutan. Saat itu, ia benar-benar menyadari betapa besar celah dalam pendekatan radikalnya sebelumnya yang menyebabkan mobilisasi penuh 11 negara. Ia hampir sepenuhnya memusatkan perhatiannya pada kelompok Hunter dan Kekaisaran Gadu, dan mengabaikan keberadaan Federasi Anya. Pada saat ini, bahkan jika Kurosawa Sen tidak dalam masa kultivasi, dia akan hancur. Bab 717 ditinggalkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, Kurosawa Mori tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara dalam hati, dan wajahnya semakin pucat. Sangat tepat untuk menggambarkan situasinya saat ini. Sebuah bencana akan segera terjadi. Bahkan sekarang, Kurosawa Mori masih sulit membayangkan bahwa semut dari setahun yang lalu kini dapat mencapai kekuatan abnormal seperti itu. Umumkan, dan katakan ini dari Yang Mulia Hei Zesen. Xiao Hong begitu lancang dan lancang hingga ia mencoba mengkhianati altar suci. Ini pengkhianatan. Sekarang aku perintahkan semua bangsa Federasi Kadu untuk mengirimkan pasukan demi mempertahankan altar suci. Jangan salah. Perintah Hei Zesen kepada Yu Qiming. Juga, perintahkan anggota Garda Wilayah Suci untuk mengenakan zirah pertempuran Void dan bersiap melancarkan serangan dahsyat ke Xiao Hong kapan saja untuk memberiku waktu. Pada titik ini, Kurosawa Mori yang sudah hampir putus asa, hanya punya satu pilihan tersisa. Yu Qiming, yang berdiri di luar pintu, terdiam sejenak. Ia tentu saja mengerti bahwa ini jelas-jelas meminta para penjaga suaka mempertaruhkan nyawa mereka demi mengulur waktu bagi Kurosawa Sen. Namun, sebagai orang kepercayaan Kurosawa Sen, Yu Qiming tetap teguh pada pendiriannya dan menjawab, dimengerti. Segera setelah itu, tanpa henti, ia mulai menggunakan saluran publik khusus altar atas nama Kurosawa Mori untuk mengeluarkan perintah darurat kepada Federasi Kadu. Isinya persis sama dengan instruksi Kurosawa Mori. Hampir pada saat Yu Qiming mengeluarkan perintah, seluruh Federasi Jiadu, terlepas dari platform informasinya, menerima informasi tersebut, dan informasi tersebut dirilis ke setiap jalan dan gang di Federasi Jiadu dengan otoritas tertinggi. Terlepas dari ukuran negaranya, baik di planet makmur maupun planet terpencil, semua orang menerima informasi tersebut hampir bersamaan. Hei Zesen mengeluarkan dekrit kepada seluruh Federasi Gadu atas nama altar. Setelah menerima informasi ini, bangsa-bangsa besar maupun kecil terkejut, lalu ragu-ragu. Tentu saja mereka tidak bisa melawan Hei Zesen atas nama altar suci, tetapi untuk mendukung altar suci lihat saja armada besar Xiao Hong jika mereka pergi, mereka hampir pasti akan hancur. Raja-raja dari dua kekuatan besar, Garros, menderita kerugian besar dan tidak dapat membantu. Kang Yu berpura-pura tidak mendengar apapun. Hanya negara-negara yang sebelumnya tetap netral yang jatuh ke dalam periode kebimbangan. Xiao Hong, yang telah mengambil keputusan, tentu saja dapat menerima pesan yang dikirim Kurosawa Sen di Perses. Ekspresinya tampak dingin dan tajam. Tanpa ragu sedikit pun, ia menggunakan identitasnya sebagai kepala pengurus Vatikan Star untuk mengambil pola sihir komunikasi. Dengan wajah dingin dan suara melengking, ia berkata mulai hari ini, di altar suci,
Amiro adalah pemimpinnya, dan aku, Xiao Hong, adalah yang kedua. Hei Zesen memiliki motif tersembunyi dan sedang merencanakan kejahatan. Kejahatannya sangat serius dan harus dihukum mati. Siapapun yang berani melawanku akan dibasmi. Jika pesan yang dikirim Kurosawa Sen sebelumnya membuat negara-negara Federasi Gadu ragu-ragu, maka pesan yang mereka terima dari Xiao Hong sekarang hampir mengejutkan. Rasanya seperti bom lubang hitam berpola magis yang menyapu seluruh Federasi Gadu. Entah itu kepala negara atau rakyat dari berbagai kalangan, hati mereka tiba-tiba menegang. Dibandingkan dengan situasi Kurosawa Sen yang putus asa, Xiao Hong tidak diragukan lagi lebih unggul dan tak tergoyahkan. Jika Amiro tidak mengungkapkan pendapatnya, siapa yang berani mengatakan bahwa ia berani melawan Xiao Hong secara langsung? Tidak, hanya 5 menit berlalu, dan semua negara netral di seluruh Federasi Gadu mengirimkan pesan, menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Amiro dan Yang Mulia Xiao Hong. Apa yang ditunjukkan oleh informasi ini jelas sekali bahwa Xiao Hong telah menjadi otoritas tertinggi di altar suci dan bahkan di seluruh Federasi Gadu. Karena semua informasi yang dikirim oleh berbagai negara menggunakan informasi publik, Yu Qiming, yang berdiri di luar ruangan Kurosawa Sen, tentu saja dapat menerima informasi tersebut. Wajahnya yang semula arogan kini dipenuhi keringat, dan matanya memancarkan ketakutan yang tak berujung. Jari-jarinya tak kuasa menahan gemetar beberapa kali. Berita seperti itu tak diragukan lagi menunjukkan bahwa Kurosawa Sen telah kehilangan otoritas Federasi Kado dan Xiao Hong telah menggantikannya. Kurosawa Mori, yang berada di ruangan itu, juga dapat mendengar suara itu. Untuk sesaat, ia merasakan layar hitam di depan matanya. Ia memiliki daya tahan psikologis yang sangat kuat, tetapi ia merasa pusing dan otaknya berdengung. Kurosawa Mori tentu saja mengerti apa arti berita itu. Kekuasaan yang ia peroleh di Federasi Kato melalui tangan besi dan ketangguhannya mulai runtuh secepat kilat, dan ia telah menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak dan memukulinya. Dahi Hei Zesen dipenuhi keringat. Ia tak pernah membayangkan Xiao Hong suatu hari nanti akan memiliki kekuatan seperti itu, dan ia tak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kata-kata itu terus terngiang di benak Kurosawa Mori. Jelas, saat itu Kurosawa Mori sedang panik. Cepat, perintahkan semua anggota Garda Tanah Suci untuk keluar dan mencegat Xiao Hong dengan segala cara untuk mengulur waktuku. Hei Zesen, yang sedang panik, mengeluarkan perintah seperti itu kepada Yu Qiming. Aku mengerti. Nada bicara Yu Qiming tiba-tiba menjadi sangat ringan saat ia menjawab. Kemudian, dengan sedikit ketidakberdayaan, ia mengeluarkan perintah kepada pengawal Tanah Suci untuk mencegat Xiao Hong. Hanya 1,5 jam kemudian, armada gabungan super yang dipimpin oleh Xiao Hong muncul di daerah dekat bintang Mituo. Pada saat yang sama, di depan armada gabungan Hunter yang tak berujung ini, lebih dari 4.000 anggota Garda Tanah Suci, mengenakan baju zirah pelindung serbaguna, berbaris di antara armada gabungan Hunter dan bintang Mituo. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan armada pemburu yang besar, kelompok orang yang tersebar ini selalu memberi kesan seolah-olah mereka tengah mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang sembah. Belum lagi jenis pemboman artileri angkatan laut yang akan dilancarkan armada grup Hunter, hanya dengan jumlah pasukan yang mendarat saja sudah cukup untuk mengalahkan anggota Garda Tanah Suci dengan mudah. Bahkan para elit armada gabungan super ini pun dapat menghancurkan Garda Tanah Suci jika mereka dikerahkan untuk melawan Garda Tanah Suci sendirian. Di ruang kendali utama Perses, Xiao Hong memandang melalui jendela pandang ke arah para anggota penjaga sanktuari yang berbaris. Ekspresinya dingin dan tanpa fluktuasi. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit. Torpe tentu saja mengerti apa maksudnya dan memerintahkan semua kapal perang pola sihir untuk bersiap melepaskan tembakan. Saat berikutnya, senjata angkatan laut armada gabungan Super Hunter, besar dan kecil, berjumlah puluhan ribu, semuanya diarahkan ke anggota pengawal Suaka di depan. Tentara macam apa yang bertempur di kehampaan itu cuma lelucon. Namun, apa yang tidak pernah diduga oleh Xiao Hong dan yang lainnya adalah ketika armada bersatu Hunter sedang mengatur sudut senjata mereka dan Xiao Hong hendak menyerang, semua anggota pengawal Suaka mengangkat senjata mereka dan meletakkannya di belakang kepala sebagai tanda menyerah. Melihat pemandangan ini, wajah dingin Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang anggota Garda Suaka, yang dianggap sebagai pendukung setia Kurosawa Sen, benar-benar menyerah secara sukarela ini agak terlalu tidak nyata. Hei Zesen berkhianat dan ingin kita mengulur waktu untuknya dengan mengorbankan nyawa kita. Kita sudah benar-benar menyerah pada Hei Zesen dan datang ke sini untuk meminta bantuan dari Tuan Xiao Hong. Semoga Anda dapat membantu kami, kata Kapten Pengawal Tanah Suci kepada Xiao Hong melalui saluran publik.
Jelas, metode Xiao Hong yang membuat Yunzong memohon belas kasihan dari Hei Zesen sebelum membasmi Yunzong benar-benar melampaui efek yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan munculnya keretakan pada kekuatan inti Kurosawa Sen, dan ia pun runtuh total karena tekanan yang berat. Namun, saat ini, Xiao Hong sama sekali tidak terlihat santai. Para anggota Garda Tanah Suci tampak baik-baik saja, tetapi Xiao Hong harus tetap waspada. Apakah mereka benar-benar menyerah atau hanya berpura-pura menyerah di saat kritis ini? Xiao Hong tidak ingin ada masalah yang muncul. Semua kapal perang berpola sihir tetap siaga, kirim 5 kapal pengangkut pasukan, dan terima penyerahan diri. Xiao Hong mengangkat interkom dan mengeluarkan perintah. Saat berikutnya, melihat armada bersatu hunter yang besar, 5 kendaraan pengangkut pasukan dikirim pada saat yang sama, dan kemudian para prajurit hunter, yang juga mengenakan baju sirah hampa, membawa anggota Garda Tanah Suci satu persatu ke dalam kendaraan pengangkut pasukan dan untuk sementara menyita tas pola sihir atau senjata pola mereka. Pada dasarnya, setiap anggota Garda Suci sangat patuh, tanpa sedikit pun perlawanan, yang seolah-olah menunjukkan bahwa mereka telah sepenuhnya menyerah pada Kurosawa Mori. Lagi pula, siapa di dunia ini yang mau bekerja untuk seseorang yang sangat egois dan hanya ingin bersikap tiran? Di saat yang sama, Yu Qiming, yang sedang berada di koridor kastil kuno, tentu saja dapat melihat para anggota pengawal Tanah Suci mengabaikan perintahnya dan menyerah kepada Xiao Hong secara serempak. Untuk sesaat, raut wajahnya berubah menjadi kengerian yang tak berujung. Pemandangan seperti itu niscaya memberitahu Yu Qiming bahwa pasukan Hei Zesen yang paling tangguh telah meninggalkannya sepenuhnya. Kurosawa Mori menjadi seorang penyendiri. Anggota Garda Tanah Suci, apa yang kalian lakukan? Tahukah kalian bahwa kalian sedang melakukan pengkhianatan dan kejahatan keji? Yu Qiming agak panik dan berteriak keras kepada anggota Garda Tanah Suci. Bagaimana bisa kau bicara soal pengkhianatan? Para anggota Garda Tanah Suci hanya mematuhi perintah Tuan Amiro, dan mulai saat ini, Garda Tanah Suci mengakui status mutlak Xiao Hong di altar suci. Mulai sekarang, mereka bersedia mematuhi perintah. Kapten Garda Tanah Suci menjawab kata demi kata. Kau, mendengar Kapten Pengawal Tanah Suci mengatakan ini, Yu Qiming terdiam sesaat. Mengkhianati Hei Zesen berarti mengkhianati altar suci, itu pasti akan menjadi pengakuan terbuka atas niat jahat Hei Zesen. Kapten Pengawal Sangtuari tidak menanggapi dan langsung memutus kontak. Ini satu-satunya cara bagi Kapten Pengawal Sangtuari untuk mempertahankan Pengawal Sangtuari. Lebih baik daripada disakiti oleh Kurosawa Sen demi kepentingan pribadi. Menghadapi pemandangan ini, Yu Qiming benar-benar ketakutan. Tetapi ini hanyalah awal dari kengeriannya. Segera setelah itu, Yu Qiming menerima kabar bahwa ahli strategi West Point dari Kerajaan Singer telah memasuki altar dan menuju bintang Wujue, dengan tujuan membasmi Hei Zesen, penjahat di altar. Jika pasukan Xiao Hong saja sudah cukup untuk membasmi Hei Zesen, maka kemunculan kembali Luo Suening hanya untuk mencambuk mayat Hei Zesen. Berita seperti itu seperti menambah hinaan bagi Hei Zesen. Bab 718 Pelecehan. Tanpa berani berhenti sejenak, Yu Qiming berbalik dan langsung menuju kamar Hei Zesen. Bagaimana Kurosawa Sen? Dengan mata sedikit terpejam, bertanya ketika dia mendengar langkah kaki Yu Qiming semakin dekat. Tuan, kabar buruk. Para anggota Garda Tanah Suci tidak melawan dan memilih untuk menyerah secara langsung. Mereka sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan Anda dan mengakui posisi dominan Xiao Hong di altar. Yu Qiming melapor kepada Hei Zesen dengan suara gemetar. Melihat Kurosawa Mori lagi, dia tidak langsung menjawab, tetapi jelas bahwa tubuh Kurosawa Mori bergetar dan jejak darah merembes dari sudut mulutnya. Dalam hati Hei Zesen, ia tentu saja mengerti apa maksudnya. Kini di altar, ia tampak tak berbeda dengan murid senior biasa. Sekarang kita harus mengakui bahwa tindakan Hei Zesen yang tidak disengaja pergi ke alun-alun inti untuk mempermalukan Xiao Hong mendatangkan bencana yang fatal baginya. Ini adalah hal yang tidak terbayangkan. Sangat disayangkan sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Juga, Luo Suening telah memimpin pasukan strategi West Point melintasi perbatasan antara altar suci dan kerajaan Singer, menuju bintang Wujue. Yu Qiming melanjutkan laporannya kepada Hei Zesen. Berita tersebut tentu saja menjadi pukulan bagi Kurosawa Mori, tetapi seperti kata pepatah, Nangui mati tidak takut dengan air mendidih. Penerimaan Xiao Hong atas penyerahan diri pengawal Tanah Suci telah menundaku sekitar 20 menit, kan ini sudah cukup bagiku. Aku bisa sepenuhnya melewati masa-masa sulit kekuatan pendorongku sebelum mereka tiba. Dia, Xiao Hong, ingin membasmiku. Apa dia benar-benar berpikir aku, Hei Zesen, terbuat dari lumpur? Kalau sudah waktunya, aku pasti akan membiarkan Xiao Hong. Aduh,
Sebelum Kurosawa Sen sempat menyelesaikan sisa kata-katanya, ia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara gemuruh ini terasa familiar bagi Kurosawa Sen, tetapi ia tidak tahu di mana ia pernah mendengarnya sebelumnya. Berusaha keras untuk mengangkat kelopak matanya dan melihat keluar jendela, wajah Kurosawa Sen yang relatif tenang tiba-tiba menegang, matanya melebar, dan dia melihat bayangan biru tua jatuh dari langit di atas bintang Wujue, bergerak secepat kilat. Dengan penglihatan Kurosawa Sen yang sangat tajam, ia tentu dapat melihat dengan jelas bahwa benda yang jatuh dari langit itu adalah naga beku yang memakan Yun. Sekarang setelah memakan Yunzong, kekuatan tempur naga beku telah mencapai tingkat kedua pengendalian jiwa, dan kondisinya sangat baik. Orang pembawa sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kurosawa Mori tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu, dan raut panik tanpa sadar terpancar di wajahnya. Tidak diragukan lagi bahwa Kurosawa Mori sedang dalam masalah besar saat ini. Hanya ada satu hal yang membingungkan Hei Zesen, mengapa Xiao Hong membiarkan Frost Dragon, pasukan tempur utama Xiao Hong, muncul di sini sendirian sebelum pasukannya tiba. Tahukah kamu, jika Hei Zesen dalam kondisi normalnya, bahkan jika Frost Dragon mencapai level kedua pengendalian jiwa, dia pasti bukan lawan Hei Zesen. Mungkinkah Xiao Hong tahu aku telah mengambil darah elang mahkota emas yang bermutasi, tapi bagaimana mungkin? Kurosawa Sen tak kuasa menahan diri untuk berpikir demikian dalam hatinya, dan ia mulai merasa situasinya semakin memburuk. Tak dapat dipungkiri, kemunculan naga es saat ini jelas merupakan pukulan telak bagi Kurosawa Sen. Meskipun Hei Zesen memiliki kekuatan dahsyat dari level keempat pengendalian jiwa, dan meskipun Hei Zesen berpengalaman dalam menghadapi elang darah mahkota emas yang bermutasi, dia pasti akan menderita gangguan dari pria besar yang merupakan level kedua pengendalian jiwa. Hanya dalam beberapa detik, naga beku tiba di atas kastil dan terus berputar, seolah-olah sedang mencari bayangan Hei Zesen sesuai instruksi Xiao Hong sebelumnya. Di bawah kastil kuno, meskipun para pengawal pribadi melawan dengan sekuat tenaga, jumlah mereka hanya belasan dan mereka tidak terlalu mengancam naga beku. Telah disebutkan sebelumnya bahwa naga es memiliki otak yang sangat berkembang dan penglihatan yang sangat tajam, serta dapat merasakan gelombang pendorong yang berasal dari tubuh manusia. Oleh karena itu, hanya dalam setengah menit, naga es mengunci posisi Hei Zesen, lalu dengan cepat berputar di udara dan langsung menyerbu Hei Zesen di dalam kastil. Mulutnya yang berwarna biru tua sudah terbuka, dan pusaran es mengembun di dalamnya. Binatang orang pembawa sial, melihat serangan naga es, Hei Zesen tak kuasa menahan amarahnya. Ia dengan paksa menekan kekuatan pendorong yang mendidih dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Melihat naga es menyemprotkan kabut dingin tepat ke jendelanya, Hei Zesen tak berhenti. Ia mengangkat lengannya, mengaktifkan pola pertempuran api hantunya sendiri, dan dengan satu telapak tangan, sebuah tubuh energi abu-abu seperti wajah manusia tiba-tiba terbentuk di telapak tangan Hei Zesen. Ekspresinya tampak sangat menyakitkan, lalu memantul langsung dari telapak tangan Hei Zesen. Saat tubuh energi berbentuk wajah manusia itu melewati jendela, ia langsung meledak seperti granat berpola ajaib, tetapi efeknya jauh lebih aneh daripada granat. Dalam sekejap, sebuah bola api hijau besar yang menyerupai hantu terbentuk di antara kastil dan naga es. Kabut yang sangat dingin memasukinya dan langsung dinetralkan. Kemudian, di dalam bola api hantu berdiameter 20 meter, muncul kembali wajah manusia yang mengerikan, dengan mulut penuh taring, berlari ke arah naga es dan menggigitnya. Naga beku tidak panik. Ia memutar kepalanya dengan bebas dan terbang ringan, seakan terus berubah arah di udara, hingga wajah manusia mengerikan di belakangnya lenyap sepenuhnya. Ini juga yang pernah diperintahkan Xiao Hong kepada naga beku sebelumnya. Dia tidak meminta untuk membasmi Hei Zesen, hanya untuk membuatnya jijik. Sebenarnya, ini juga strategi yang paling ditakuti Hei Zesen. Lagi pula, dia sekarang sedang berada dalam periode mendidihnya kekuatan pendorong dan tidak tahan dengan lemparan seperti itu. Memobilisasi kekuatan pendorong sekali atau dua kali untuk menyerang, mengandalkan kekuatan jiwa pendorong tingkat keempat yang kuat, tidak masalah, tetapi bagaimana dengan yang keempat atau kelima kalinya? Bisakah Kurosawa Sen menjamin bahwa tenaga penggerak dalam tubuhnya tidak akan rusak? Ia tidak seberuntung itu. Hampir pada saat Kurosawa Sen baru saja menyelesaikan serangannya, naga beku yang telah membuat lingkaran besar di langit berbalik lagi, lalu menukik ke bawah dengan tatapan ganas, mencoba menyerang Kurosawa Sen. Menghadapi pemandangan seperti itu, Hei Zesen, yang berada dalam kondisi setengah putus asa, mau tak mau menyipitkan matanya sedikit, lalu dengan hati-hati mengerahkan tenaga pendorong di tubuhnya semaksimal mungkin. Ia mengulurkan satu jari dengan satu tangan, dan ujung jarinya tampak cerah.
Ia menatap naga es dengan taring dan cakar terbuka yang menyerbu ke arahnya, lalu mengarahkannya keluar jendela. Mengikuti lintasan jari-jari Kurosawa Sen, ruang di sekitar ujung jari tampak mulai terdistorsi, lalu titik cahaya terang merobek ruang dan melesat langsung ke arah naga beku yang ganas. Yang tak pernah diduga Heize Sen adalah IQ Frost Dragon tampaknya meningkat seiring dengan peningkatan level kekuatan pendorongnya. Tepat saat Heize Sen mengangkat tangannya, tatapan ganas naga itu menghilang, dan ia memasang ekspresi sedih, berbalik, dan melarikan diri dengan panik. Serangan yang dilancarkan Kurosawa Sen jelas gagal. Jika Kurosawa Sen bisa bergerak saat ini dan dalam kondisi normal, ketiga naga es itu tidak akan cukup untuk menghadapinya, tapi bukankah itu sebuah jika? Sekarang, untuk mencegah Yuli terluka, Heize Sen tidak hanya harus menekan Yuli, tetapi juga tidak bisa bergerak. Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama, sudah bisa melihat performa Frost Dragon di Wujue Star. Ekspresinya sama sekali tidak menunjukkan kelonggaran. Sebaliknya, alisnya sedikit berkerut dan wajahnya tampak serius. Bagus sekali, ayo kita lakukan begini. Selama kita bisa terus seperti ini sampai Heize Sen tidak sabar, kita akan menang, gumam Xiao Hong dalam hati sambil menatap layar cahaya. Namun, ia tidak berani menganggapnya enteng karena ia khawatir akan kenyamanan naga es. Setelah sekian lama bersama naga beku, Xiao Hong merasa bahwa naga beku adalah satu-satunya yang paling setia kepadanya. Ia sering memperlakukan naga beku sebagai Qiu-Qiu versi besar. Setengah jam berlalu, dan naga es itu bagaikan lalat, terbang masuk dan keluar kastil Heize Sen lebih dari 10 kali, yang membuat Heize Sen geram. Jika ia melawan, ia akan berisiko merusak kekuatan pendorongnya. Jika ia mengabaikannya, ia hanya akan menunggu untuk dibasmi atau dilumpuhkan oleh naga es. Yang lebih mengerikan lagi, menghadapi pelarian berani naga beku, Heize Sen tak mampu mengejarnya. Artinya, jika naga beku memiliki sedikit kecerdasan, ia bisa datang dan pergi dengan bebas menggunakan kekuatan pengendalian jiwa tingkat kedua. Sebaliknya, Heize Sen dipermainkan habis-habisan oleh makhluk kosmik. Kurosawa Sen sedang duduk di tempat tidur, dengan pembuluh darah bengkak di sekujur tubuhnya sebesar jari kelingking, tampak sangat menakutkan. Sejumlah besar tenaga pendorong yang tak tersalurkan terakumulasi dalam darahnya. Ini juga merupakan upaya terakhir untuk mencegah kerusakan pada daya dorong, yaitu dengan menyuntikkan daya dorong yang tidak terkendali ke dalam pembuluh darah untuk penyegelan sementara. Hal ini dapat dilakukan sekali, 2 kali, atau bahkan 10 kali. Namun, bagaimanapun juga, kapasitas pembuluh darah tidaklah tak terbatas. Kini, Heize Sen hanya merasakan seluruh tubuhnya mulai memanas, tekanan darahnya meningkat tajam, dan ia merasa pembuluh darahnya akan meledak. Saat ini, Kurosawa Mori jelas merasa telah mencapai batasnya. Jika ia terus membuang-buang waktu, ia akan berada dalam bahaya dan nyawanya pun akan terancam. Melihat naga beku lagi, setelah berputar beberapa kali di langit, ia sekali lagi menyerang ke arah kastil. Meskipun lebih dari 20 pengawal pribadi di darat berusaha mencegatnya, ancaman yang mereka berikan kepada naga beku terlalu kecil. Setelah menghindar ke kiri dan kanan, naga beku muncul di depan Heize Sen lagi, dengan tatapan ganas, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan kabut dingin. Binatang orang pembawa sial ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku membasmimu. Setelah berkali-kali diganggu, Heize Sen akhirnya menjadi sangat marah. Ia melirik Frost Dragon, dan tiba-tiba lengannya bergerak, dan 2 pusaran abu-abu kehitaman terbentuk di telapak tangannya. Desir. Detik berikutnya, menatap langit di atas kastil, langit tiba-tiba tertutup awan kelabu. Dalam sekejap, bumi yang cerah tiba-tiba menjadi suram dan gelap, seolah-olah malam telah tiba. Kemudian, di balik awan hitam pekat, wajah-wajah manusia yang terpelintir dan menyakitkan perlahan terbentuk. Mereka membuka mulut satu demi satu, dan bola-bola cahaya mulai berkumpul di dalamnya. Melihat ke atas, rasanya sungguh mengerikan. Mati. Kurosawa Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung seperti ini, dan melihat ke langit, dia melihat berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dari mulut semua wajah manusia yang terdistorsi, seperti hujan badai buku-buku rahasia, hanya menyisakan area kecil di sekitar kastil. Namun, tepat ketika Heize Sen hendak marah, yang tak pernah diduga Heize Sen adalah naga beku mengubah perilakunya yang sebelumnya, yaitu melarikan diri saat menghadapi serangan Heize Sen. Menghadapi serangan Heize Sen, naga beku saat itu dengan berani bergerak maju. Ledakan. Dengan suara jendela pecah, naga beku menerobos jendela, menembus dinding batu, dan menyerbu ke kamar Heize Sen hidup-hidup. Kemudian ia menjadi sangat ganas,
membuka giginya yang terbungkus dalam membran energi emas, dan menggigit langsung ke arah Kurosawa Sen. Dilihat dari luar kastil, sebagian kecil kastil yang besar itu langsung runtuh. Bersamaan dengan itu, berkas cahaya melesat jatuh bagai hujan badai, langsung meratakan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk pepohonan, bangunan, dan gunung. Selain kastil, tempat-tempat lain telah diselimuti oleh berkas cahaya yang menyilaukan. Dalam radius ratusan kilometer, tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Dan di dalam kastil, Hei Zesen tak lagi peduli dengan apa yang terjadi di luar jendela saat ini. Menghadapi naga es yang menggigitnya, ia harus bangkit dan melawan. Saat dia berdiri, Kurosawa Mori merasa tubuhnya seperti balon, dan kekuatan pendorong di tubuhnya akan meledak. Ledakan. Tepat saat Kurosawa Sen tiba-tiba melompat dari ruangan besar itu, mulut besar naga beku telah menggigit tempat tidur kayu tempat Kurosawa Sen duduk bersila hingga berkeping-keping. Kemudian dia menyeret dinding batu yang hancur, mengayunkan kepala besarnya, dan memukul Kurosawa Sen secara langsung seperti palu raksasa. Orang menyebalkan, menyinggungku sama saja dengan mati. Kurosawa Sen tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu. Saat hendak mengaktifkan pola pertempuran, Kurosawa Sen terkejut mendapati beberapa pembuluh darah bengkak di lengannya pecah total, darah membasahi kulitnya hingga merah, dan darah juga mengalir dari matanya. Akan tetapi, meski begitu, Kurosawa Sen tetap mengangkat telapak tangannya dan menamparkan langsung kepala Frost Dragon. Bang! Dalam sekejap, terdengar suara dentuman keras di kastil. Suara keras itu bahkan membuat jendela-jendela di sekitarnya pecah. Dulu, serangan telapak tangan Kurosawa Sen pasti akan langsung membasmi naga beku. Namun, dalam kondisinya saat ini, ia hanya mampu mengerahkan kekuatan tingkat kelima. Serangan itu hanya meninggalkan beberapa retakan di tengkorak naga beku, membuatnya terlempar. Kurosawa Sen, yang juga terkena dampak kuat tersebut, juga menghantam dinding yang rusak dan menghancurkannya. Naga beku terlempar keluar dari kastil, jatuh ke tanah yang tampak seperti kawah meteorit dan berguncang hebat selama beberapa minggu sebelum akhirnya berhenti. Kemudian, ia perlahan bangkit, menggelengkan kepalanya, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan fatal. Di sisi lain, Kurosawa Mori benar-benar berbeda. Ia jatuh ke tanah dan menyemburkan seteguk darah. Matanya berubah menjadi merah darah karena pecahnya pembuluh kapiler. Kekuatan pendorong dalam tubuhnya mendidih. Situasinya menjadi sangat gawat. Tragedi juga terjadi di bawah kastil kuno. Yu Qiming memandangi 5 mayat yang hancur berlumuran darah oleh sinar cahaya Hei Zesen. Matanya penuh belas kasih dan alisnya berkerut. 50 pengawal pribadi Kurosawa Sen semuanya dipromosikan oleh Yu Qiming, dan mereka memiliki ikatan yang erat satu sama lain. Setiap pengorbanan terasa seperti mengorbankan saudara mereka sendiri. Yang membuat Yu Qiming semakin sedih adalah orang-orang ini dibasmi oleh Hei Zesen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saat itu, Yu Qiming benar-benar merasa bahwa dirinya hanyalah seekor guk-guk Hei Zesen, tidak lebih, dan itu sungguh menyedihkan. Menatap langit, naga es itu melesat lagi. Kali ini, Yu Qiming tidak mati-matian mempertahankan kastil, melainkan menundukkan kepalanya dalam diam. Anggota pengawal pribadi lainnya melakukan hal yang sama dan berhenti melawan. Hei Zesen, yang berada di kastil kuno, tentu saja tidak tahu semua ini. Dengan kata lain, ia tidak punya waktu untuk peduli. Menghadapi naga es yang menyerbu ke arahnya, Hei Zesen, yang sedang berpegangan pada dinding, menyentuh darah di sudut mulutnya, dan ekspresinya menjadi sangat garang. Kini, kekuatan pendorong di tubuhnya telah rusak, yang membuat Hei Zesen merasa serius dan putus asa. Penyebab semua ini adalah hewan peliharaan besar Xiao Hong, naga es. Xiao Hong, aku, Hei Zesen, akan membasmimu. Hei Zesen tiba-tiba meraung, lalu menyeret tubuhnya yang malang keluar dari kastil dan menerkam naga es. Yang terjadi selanjutnya adalah tabrakan antara dua tubuh energi, diikuti oleh perkelahian, dan pemandangan itu langsung berubah menjadi tragis. Tentu saja, khasiat obat dari darah elang mahkota emas yang bermutasi belum hilang, dan kekuatan Hei Zesen telah sangat berkurang. Pertarungannya dengan naga beku tidak sebanding dengan naga beku. Xiao Hong, yang berada di Perses, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, sedikit mengernyit, dan terus memerintahkan untuk mempercepat. Pada titik ini, situasinya sudah sampai pada titik ini, dan Xiao Hong tidak punya jalan kembali. Ia hanya bisa mengikuti alur takdir. 1 jam kemudian, armada besar Xiao Hong akhirnya tiba di orbit bintang Wujue. Ini adalah tempat yang dulunya tak terkalahkan di hadapan Federasi Gaduh, tetapi kini Xiao Hong dan bahkan bawahannya tak lagi ragu.
Karena ketika ke-11 negara Xiao Hong hancur, Xiao Hong telah melihat masa depannya sendiri. Hanya sekitar 5 menit berlalu, dan armada super besar dan menakjubkan milik Xiao Hong mengepung Wujue Star Group. Semua senjata angkatan laut bersiaga, dan drone kapal induk berpola ajaib telah dikerahkan. Xiao Hong tanpa ragu menunjuk ke depan dan mengeluarkan perintah seperti itu. Nada suaranya keras dan matanya penuh dengan niat membasmi. Saat ini, Xiao Hong memutuskan untuk berjuang sampai akhir dan tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Jika Hei Zesen tidak mati, kemungkinan besar Xiao Hong juga akan mati. Mungkin saat ini, Kurosawa Mori dan Xiao Hong ditakdirkan menjadi musuh. Pada saat yang sama, sambil menatap langit di atas kastil, Hei Zesen, yang diselimuti pola sihir jahat berwarna abu-abu hitam, masih bertarung dengan naga beku. Saat ini, tulang-tulang naga es yang terekspos telah retak di banyak tempat, dan ia tampak seperti seorang pejuang yang tragis. Hei Zesen pun tak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya berlumuran darah akibat pembuluh darah yang pecah. Rambut yang tadinya tersisir rapi kini berantakan. Bahkan ada luka yang dalam di bahu, samar-samar memperlihatkan tulang-tulang putihnya. Itulah mahakarya yang ditinggalkan oleh naga beku. Tidak ada luka besar di bagian tubuh lainnya, melainkan luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pergulatan lain, Kurosawa Sen setengah berlutut di atas istana, dan seluruh istana pun hancur. Naga beku itu terhuyung-huyung, mengitari kastil, agak melemah, tetapi kini ia telah melakukan yang terbaik. Tepat pada saat ini, Hei Zesen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan pendorong yang mendidih dalam tubuhnya berangsur-angsur mulai mereda, dan khasiat obat dari darah elang mahkota emas yang bermutasi telah hilang sepenuhnya. Dengan penemuan ini, mulut Kurosawa Sen yang berlumuran darah sedikit melengkung. Ekspresi ganas dan tatapan tajam perlahan muncul. Lalat besar orang pembawa sial, kurasa kau takkan mati kali ini. Hei Zesen mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya. Pola pertempuran di lengan bawahnya perlahan-lahan menjadi lebih terang. Namun, tepat saat Kurosawa Sen mengeluarkan suara seperti itu, ia merasakan langit tiba-tiba menjadi suram. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat banyak sekali drone berkelebat di atas kepalanya, menuju langsung ke arah Kurosawa Sen. Memang benar Hei Zesen harus menanggung masa-masa sulit yang dialami oleh tenaga penggeraknya, dan ia harus membayar mahal untuk itu, tenaga penggeraknya terluka dan tubuhnya terluka parah. Namun, berlalunya masa-masa sulitnya juga menandakan kedatangan Xiao Hong. Sekarang armada besar ini tampaknya telah menjadi lengan Xiao Hong, melakukan segala kemungkinan untuk membasmi Hei Zesen. Jika dia dalam kondisi puncak, tabrakan seperti itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi Kurosawa Mori, tetapi sekarang, situasinya berbeda. Oleh karena itu, menghadapi benturan tersebut, Kurosawa Sen tetap melompat tinggi untuk menghindar, tetapi drone-drone ini bukan hanya satu atau dua, melainkan ribuan. Hampir pada saat Kurosawa Sen melompat tinggi, lebih dari selusin drone di langit menghantam tubuh Kurosawa Sen satu demi satu dengan kuat. Setelah serangkaian raungan, sebuah ledakan dahsyat pun terjadi. Berdebar. Saat berikutnya, Kurosawa Mori langsung jatuh ke tanah, dan ada bekas luka bakar di jubahnya. Hampir pada saat Kurosawa Sen baru saja bangun, lebih dari 20 drone menyerbu ke arahnya. Saat ini, Hei Zesen sangat yakin bahwa jika ia terus mengonsumsi seperti ini, ia akan kelelahan sampai mati oleh Xiao Hong karena ia sudah sendirian. Ia tidak punya peluang untuk menang sama sekali, dan satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawanya. Tak berani berhenti terlalu lama, ia menyatukan kedua tangannya sambil menatap Kurosawa Sen lagi. Dalam sekejap, aliran udara berbentuk pusaran tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Kurosawa Sen. Sesaat kemudian, aliran udara ini membentuk tornado berdiameter 100 meter dengan Kurosawa Sen sebagai pusatnya. Tornado itu berwarna abu-abu kehitaman dan tampak seperti pilar yang menopang langit dari kejauhan. Aliran udara berputar berkecepatan tinggi itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Drone-drone di dekatnya terhisap ke dalamnya dan langsung terkoyak menjadi serbuk logam. Hanya dalam 2 detik, 300 drone hancur total. Xiao Hong, apa kau pikir aku, Hei Zesen, bisa dibasmi semudah itu? Kau terlalu naif. Hei Zesen tak kuasa menahan diri untuk tidak bersuara seperti itu. Nada suaranya tak lagi arogan dan tak tergoyahkan seperti saat pertama kali bertemu Xiao Hong. Sebaliknya, ada kegilaan yang tak berujung. Wajah yang terdistorsi itu hampir sama dengan wajah yang muncul dari awan sebelumnya, seperti hantu jahat di dunia. Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama Perses, tentu saja dapat melihat penampilan Hei Zesen. Ekspresinya sedingin biasanya,
tetapi sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Meskipun Xiao Hong telah menggunakan segala cara untuk menghabisi Hei Zesen sebelumnya, kekuatan tempur yang dilepaskan Hei Zesen masih kurang lebih melebihi harapan Xiao Hong. Setelah jeda sejenak, Xiao Hong mengangkat lengannya sedikit, mengulurkan ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingkingnya, dan membuat gerakan tertentu. Bab 720 Volley. Arti gerakan ini sangat sederhana, gunakan gerakan mematikan dan siapkan bom lubang hitam berpola ajaib. Ketika Torpe dan Lennon melihat jari Xiao Hong, ekspresi mereka sedikit berubah, tetapi tidak banyak perubahan di wajah mereka. Karena mereka sudah datang ke sini, pemahaman mereka sudah sangat berbeda. Bayangkan saja, dulunya tempat ini tak terjamah, tapi sekarang Xiao Hong malah akan melepaskan bom lubang hitam berpola sihir di sini untuk membasmi para murid senior altar suci. Betapa lancang dan tak bermoralnya dia. Tetapi hal yang sama berlaku, tidak ada jalan keluar sekarang. Pada saat yang sama, di setiap sudut Federasi Jiadu, bintang Wujue, yang sebelumnya diselimuti misteri, kini benar-benar muncul di depan semua orang. Terutama ketika mereka melihat Kurosawa Sen yang menyedihkan, hati semua orang bergejolak. Mereka berdiri di depan layar cahaya seperti patung batu, menatap kosong pemandangan di depan mereka. Kurosawa Mori yang malu sedang melakukan perjuangan terakhirnya. Pada saat ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa nama Xiao Hong Liang telah menyebar hampir ke seluruh jalan dan gang Federasi Jiadu, dan dikenal hampir semua orang. Hanya ada satu topik yang hampir semua orang bicarakan, yaitu apa yang dapat dilakukan Xiao Hong terhadap Federasi Jiadu, dan seperti apa masa depan Federasi Jiadu di bawah pengaruh Xiao Hong. Sedangkan Kurosawa Mori di bintang Wujue, tangannya yang semula tergenggam tiba-tiba terbuka. Kemudian, tornado abu-abu kehitaman, bagaikan pilar yang menjulang tinggi ke langit, tiba-tiba meledak, membentuk badai super raksasa. Di dalam badai itu, filamen energi yang tak terhitung jumlahnya bercampur. Meskipun badai dahsyat ini hanya berlangsung kurang dari 30 detik, 1000 pejuang pola sihir hancur. Engah, hampir pada saat Kurosawa Mori melancarkan jurus sekuat itu, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kurosawa Mori pun tak kuasa menahan diri untuk berlutut di tanah, tampak sangat lemah. Dalam keadaan normal, itu akan baik-baik saja, tetapi ketika kekuatan dalam tubuhnya tersebar, melepaskan pola pertempuran berintensitas sangat tinggi tentu akan menyebabkan kerusakan besar pada Hei Zesen, dan tubuh serta pikirannya akan kacau balau. Namun, pada titik ini, Hei Zesen juga sangat yakin. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tak berani berhenti, ia memaksakan diri untuk mengerahkan kekuatannya dan dengan putus asa mengerahkan tenaga pendorongnya, mengaktifkan pola-pola magis. Ia kemudian melesat ke udara, menembus atmosfer bintang Wujue, bersiap untuk melarikan diri. Pemandangan seperti itu tentu saja tak luput dari pandangan Xiao Hong. Melihat Hei Zesen melesat keluar dari atmosfer melalui tirai cahaya, Xiao Hong hampir tak berhenti dan langsung mengeluarkan perintah semua meriam kapal. Bidik Hei Zesen dan tembak dia sampai mati. Mengikuti perintah Xiao Hong, armada gabungan pemburu yang besar telah mengarahkan meriam pola sihir mereka ke Hei Zesen, diikuti oleh salvo super yang gila. Dibandingkan dengan irama pada waktu itu, daya tembak pada saat ini hampir 5 kali lebih kuat. Meskipun tingkat kekuatan pendorong Hei Zesen beberapa tingkat lebih tinggi dari Yunzong, daya tembaknya masih jauh lebih gila. Hanya sedetik kemudian, saat Kurosawa Mori muncul dari atmosfer, tembakan senjata angkatan laut yang sangat gencar langsung menyerangnya. Bola-bola cahaya yang terbentuk akibat ledakan itu menumpuk menjadi satu dan tiba-tiba membentuk bola cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan lebih terang dari matahari. Setelah salvo, drone akan melancarkan serangan basmi diri. Kurosawa Mori yang mencoba melarikan diri terlempar kembali ke Wujue Star. Dari perspektif Wujue Star, tubuh Kurosawa Mori tampak seperti meteor di siang hari. Dulu, para murid bintang Wujue pasti akan geram dengan tindakan tidak sopan seperti itu. Namun, ketika menyangkut Xiao Hong dan pasukan tempur besar di belakangnya, tak seorang pun murid senior yang bereaksi. Mereka hanya menonton dengan tenang, memasang postur melindungi diri. Tidak ada seorang pun yang bersedia membantu Kurosawa Mori lagi. Ledakan. Beberapa detik kemudian, Kurosawa Mori jatuh dengan keras ke ruang terbuka seperti meteorit, dan kawah yang sangat besar terbentuk di planet tersebut. Melihat Hei Zesen di kawah, kondisinya sungguh menyedihkan dan mengerikan. Pola-pola sihir jahat bak hantu yang menyelimuti tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Jubah benang emas hitamnya yang dulu berharga telah pangkemping, dan luka di bahu kanannya semakin parah. Pada saat ini, wajah Kurosawa Sen akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa.
Meskipun ia memiliki dorongan yang kuat, ia seperti guk-guk yang kehilangan rumahnya. Dulu ia bisa memanggil angin dan hujan di altar, tetapi sekarang ia hampir ditinggalkan oleh semua orang. Namun, Kurosawa Mori tidak menyerah begitu saja. Setelah beberapa detik berada di kawah, Kurosawa Mori bangkit kembali dan mencoba melarikan diri dari bintang Wujue dari arah lain. Xiao Hong, yang kini memantau seluruh bintang Wujue, tentu saja dapat melihat setiap gerakan Hei Zesen di bintang Wujue. Demikian pula, meriam Angkatan Laut Armada Gabungan Hunter juga terus menyesuaikan sudutnya. Tembakan, hampir bersamaan dengan Hei Zesen yang bergegas keluar dari sisi lain atmosfer bintang Wujue, Xiao Hong mengeluarkan perintah lain melalui pola sihir komunikasi, dengan niat membasmi yang terpancar di matanya. Bahkan seluruh ruang kendali dapat merasakan niat membasmi Xiao Hong yang tak berujung. Saat berikutnya, sambil menatap kapal perang berpola ajaib yang baru saja dimuat, ia melepaskan serangkaian serangan gila ke arah Kurosawa Sen yang muncul tanpa keraguan apapun, dan sekali lagi menembak Kurosawa Sen kembali ke bintang Wujue hidup-hidup. Pemandangan seperti itu tak hanya menggemparkan seluruh penduduk Federasi Jiadu, bahkan para murid senior di bintang Wujue pun tercengang saat mereka menyaksikan langit malam yang gelap gulita tiba-tiba menjadi lebih terang dari siang hari, dan suaranya yang menggelegar bagaikan guntur. Bahkan sebagai seorang pengamat, melihat Xiao Hong memperlakukan Hei Zesen seperti ini, merasa takut, apalagi membantunya. Pada titik ini, para murid senior ini juga samar-samar merasa bahwa Amiro sengaja membiarkan Kurosawa Mori yang terlalu kuat binasa. Mungkin Amiro telah mengirim Xiao Hong ke sini untuk menanam benih ibel di altar, membiarkannya berakar dan bertunas. Lawan kejahatan dengan kejahatan. Faktanya, semua orang bisa melihat bahwa Xiao Hong lebih menakutkan daripada Kurosawa Sen. Penampilan mengerikan Kurosawa Sen hanyalah permukaan, mengandalkan cara dan kekuatan yang kuat untuk menindas orang lain. Di sisi lain, Xiao Hong tidak bermoral dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi daripada Kurosawa Sen. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, suara guntur kembali bergema di langit. Hei Zesen dibombardir untuk ketiga kalinya dan terlempar kembali ke Wujue Star hidup-hidup. Melihat Kurosawa Sen saat ini, ia hampir setengah lumpuh. Daging di bahunya telah hancur berkeping-keping, dan bahkan terlihat tumpukan tulang putih yang panjang, yang dihubungkan oleh tenaga pendorong Kurosawa Sen yang kuat untuk memastikan ia masih bisa bergerak. Adapun bagian tubuh yang lain, walaupun masih utuh, tetapi tidak ada tempat yang utuh lagi. Jika orang biasa menghadapi pukulan semacam ini, dia pasti sudah musnah sejak lama. Namun, saat ini, Kurosawa Sen masih memanjat tanpa henti. Ia mengubah sudutnya lagi dan bergegas keluar dari atmosfer, karena Kurosawa Sen tahu betul bahwa tinggal di sini akan menjadi jalan buntu. Bahkan jika Xiao Hong tidak bisa membasminya, Saga akan melakukannya. Melihat Hei Zesen menyerbu dari sudut yang diharapkannya, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit, lalu mengambil pola sihir komunikasi dan memerintahkan armada Hunter, armada Kekaisaran Jiadu, berhenti menembak, armada lain tembak serempak. Perintah seperti itu tidak diragukan lagi mengumumkan bahwa Xiao Hong dengan sengaja ingin melepaskan Hei Zesen dari arah ini. Intensitas pukulan voli itu tiba-tiba turun setengahnya, dan bagi Kurosawa Mori, pukulannya tidak diragukan lagi jauh lebih kecil. Namun, Kurosawa Sen, yang telah menjadi burung ketakutan, tak lagi punya tenaga untuk memperhatikan. Setelah menahan rentetan tembakan, ia berlari menyelamatkan diri dan melesat keluar bagai kilat. Ini menunjukkan betapa gigihnya vitalitas Kurosawa Sen. Jika itu Yunzong, ia pasti sudah mati 2 kali. Namun, Xiao Hong, yang berdiri di ruang kontrol utama, mengabaikannya dan menutup matanya sedikit, seolah-olah dia benar-benar berpikir. Laporkan kepada komandan, ahli strategi West Point Luo Suening tiba-tiba berhenti di area 135.111 dan tidak datang untuk memberikan dukungan seperti yang kami harapkan. Fortelin tiba-tiba mendatangi Xiao Hong dan melapor dengan lembut. Bisa dimengerti, aku sama sekali tidak melibatkan ahli strategi West Point dalam pertempuranku. Tentu saja, ini bukan salah Luo Suening. Seharusnya dia tidak bertindak saat ini. Semua dosa akan ditanggung olehku, Xiao Hong. Xiao Hong mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan nada lega. Beberapa menit kemudian, tepat ketika Kurosawa Sen menjauh dari bintang Wujue dengan kecepatan tinggi, ia dapat dengan jelas melihat sebuah kapal perang berpola sihir abu-abu putih di kejauhan. Kapal itu adalah Serigala Putih, kapal perang yang membawa bom lubang hitam berpola sihir lainnya. Dan hanya beberapa meter di depan White Wolf terdapat sebuah kapal Stargate tak berawak. Melihat situasi ini, Hei Zesen, yang mengira dirinya telah lolos,
tak kuasa menahan rasa gugup. Ia tentu mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Hong dengan menempatkan kapal perang berpola sihir di sini, tetapi dalam situasi ini, apa yang bisa ia lakukan? Di sisi lain, serigala putih, tanpa jeda atau trik apapun, mengunci Kurosawa Sen di kejauhan dan menembakkan peluru lubang hitam berpola sihir hitam pekat. Kemudian, ia langsung berbalik ke arah kapal gerbang bintang tak berawak dan melompat menjauh. Adapun Kurosawa Mori, ketika dia melihat pemandangan ini, matanya dipenuhi rasa takut, lalu dia melangkah mundur tanpa henti. Namun, karena cedera serius, kecepatannya telah sangat berkurang. Meskipun ia telah membuka jarak, ketika bom lubang hitam berpola sihir itu meledak sepenuhnya, Hei Zesen masih merasakan hisapan tanpa henti, dan pola sihir ilusi yang rusak itu runtuh dalam sekejap. Situasinya persis sama dengan Yun Song. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa bahkan pada titik ini, Hei Zesen masih mempertahankan vitalitas yang sangat ulet. Sementara itu, seluruh warga Federasi Jiadu, yang menyaksikan ledakan bom lubang hitam berpola ajaib, terkesiap kaget. Mereka memang pernah menyaksikan Xiao Hong melepaskan bom lubang hitam berpola ajaib sebelumnya, dan itu sungguh mendebarkan. Namun kali ini benar-benar berbeda. Xiao Hong melepaskan bom lubang hitam berpola ajaib secara terang-terangan di dalam altar suci. Altar suci itu dianggap suci dan tak tergoyahkan di hati rakyat Federasi Jiadu. Melepaskan bom lubang hitam berpola ajaib di sana sama saja dengan memperlakukan Dewi Rakyat Jiadu seolah-olah ia adalah simpanannya, dan melakukan kekerasan es kual yang tak terkendali. Dulu, tindakan Xiao Hong hampir pasti akan memicu kemarahan seluruh Federasi Jiadu. Namun sekarang, di bawah tekanan Xiao Hong yang luar biasa, tak seorang pun berani berdiri dan mengkritiknya, apalagi menyerangnya secara massal. Semua orang, termasuk Kang Yu, menyaksikan dalam diam, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Berita seperti itu tak hanya sampai ke Federasi Jiadu, tetapi juga Federasi Beiyao dan Federasi Asia. Guan Peiki lumpuh total, tubuhnya pusing, pandangannya berputar. Tentu saja, ia tahu bahwa pemilik grup Hunter memegang kewarganegaraan Federasi Beiyao, yang menyiratkan hubungan dekat dengan Federasi Beiyao. Di bawah arahan grup Hunter, sebuah bom lubang hitam berpola ajaib diluncurkan ke altar. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Bahkan Bitu, yang memimpin keterlibatan Kadipaten Weilin dengan Kekaisaran Futan, membatu mendengar berita tersebut, wajahnya tak terlukiskan. Secara logis, Bitu seharusnya senang bahwa inti Federasi Gadu telah terpukul, tetapi sekarang ia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Tindakan Xiao Hong mengerikan. Yang lebih menakutkan Bitu adalah ia pernah mampu memimpin satu resimen dan membuat Kadipaten Weilin terhuyung. Jika ia dapat sepenuhnya menguasai altar suci dan Federasi Jiadu, Xiao Hong, tingkat ke-8, akan mengerahkan armada dengan jumlah yang sama, tanpa ragu-ragu untuk menimbulkan pertumpahan darah di kerajaan Weilin. Pemusnahan adalah favorit Xiao Hong, jadi bukankah ia akan melakukan genosida di kerajaan Weilin? Sulit untuk mengatakannya. Karena itu, saat itu, Bitu merasa seolah-olah setiap pori-pori tubuhnya tertusuk oleh udara dingin. Hanya dalam 10 detik, lubang hitam berpola magis yang masif, yang terkompresi seukuran kepalan tangan dan beberapa kali lebih terang dari matahari, meledak sepenuhnya. Seperti biasa, cincin cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan ruang yang tenang itu bagaikan gelombang yang bergelombang, beriak oleh gelombang. Kemudian, sebuah benturan dahsyat menyambut Kurosawa Sen. Karena jaraknya, meskipun ia merasakan gelombang kejut yang luar biasa kuat, Kurosawa Sen yakin ia dapat menahannya dan melarikan diri. Namun, tepat ketika Kurosawa Sen mulai mengerahkan sisa kendalinya, ia tiba-tiba menemukan bahwa di dalam gelombang kejut bom lubang hitam berpola magis. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat muncul, mendorong Kurosawa Sen ke arah bintang Wujue. Dan Kurosawa Sen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini sama sekali tidak berasal dari bom lubang hitam berpola magis. Bagaimana mungkin ini terjadi untuk sesaat? Kurosawa Sen tampak memahami segalanya, tetapi saat itu, ia tak berdaya melawan. Kemudian, bagaikan bulu di tengah badai, ia melesat menuju bintang Wujue. Semuanya tampak mulus, nyaris tak terlihat oleh orang lain, tetapi Xiao Hong, di ruang kendali utama Perses, sedikit menyipitkan mata. Bos, bom lubang hitam berpola ajaib di Libra sudah siap. Kau siap menembak? Jangan khawatir, jika yang ini mendarat, Kurosawa Sen akan mati. Torpe cepat bertanya kepada Xiao Hong. Perintah, hentikan peluncuran bom lubang hitam berpola ajaib yang ketiga, kata Xiao Hong tanpa ragu. Kenapa bos? Ini kesempatan emas kita. Torpe hampir tak percaya ketika mendengar ini. Saat itu,
Reaksi Xiao Hong luar biasa tenang, senyum muram terukir di suaranya. Kurasa lebih baik kau simpan bom lubang hitam berpola ajaib itu untukmu sebagai jimat pelindung. Jimat bos, apa maksudmu? Torpe tiba-tiba tampak mengerti, meskipun belum sepenuhnya. Kau baru bersamaku sebentar, bukan berarti kau membuat perjanjian apapun denganku, tapi jika kau tetap setia padaku, aku, Xiao Hong, akan memperlakukanmu seperti saudara. Seorang prajurit mati untuk temannya, jadi mengapa seorang jenderal tidak boleh mati untuk bawahannya? Semua dosa akan ditanggung sepenuhnya olehku, Xiao Hong. Xiao Hong berbicara kata demi kata, menatap layar. Kemudian ia mengeluarkan perintah semua pasukan angkut, bersiap dan siaga di bintang Wujue. Ini akan menjadi pertempuran terakhir yang menentukan. Torpe dan yang lainnya terdiam sejenak. Mereka juga orang-orang yang cerdik. Kata-kata Xiao Hong seolah menangkap sesuatu, mata mereka berkilat penuh emosi. Ya, Xiao Hong memang kejam, terkadang sangat mengerikan, tetapi ia tidak pernah meninggalkan rekan-rekannya atau menyakiti saudara-saudaranya. Semua pasukan angkut, bersiap. Bersiaplah memasuki planet Wujue dan basmi penjahat Kurosawa Mori. Lennon menyeka mulutnya dengan punggung tangannya, memaksakan ekspresi garang saat memberi perintah. Bersamaan dengan itu, di bawah tumbukan ganda, Kurosawa Mori terlempar kembali ke planet Wujue dengan kecepatan hampir secepat cahaya. Kemudian, didorong oleh gravitasi, ia jatuh langsung menuju Wujue. Boom! Beberapa detik kemudian, entah karena kebetulan atau manipulasi kekuatan misterius yang disengaja, Kurosawa Mori mendarat tepat di dekat kastil. Lengannya yang gemetar patah total, dan beberapa tulang lainnya retak. Meski begitu, Kurosawa Mori menggunakan sisa kemampuannya untuk menutup luka dan tulang yang patah, perlahan bangkit dari tanah. Namun, ia tampak di ambang kematian, rambutnya acak-acakan dan penuh bekas luka. Sulit untuk mengaitkannya dengan Kurosawa Mori yang arogan dan tak terkalahkan di masa lalu, dengan tinjunya yang terkepal. Bintang Wujue, yang dulunya merupakan tempat suci, kini tidak takut lagi dengan Xiao Hong. Serangkaian padat kendaraan pengangkut pasukan berpola sihir melintas di langit. Kemudian, kapal pendarat berbentuk kerucut yang padat, syarat dengan tentara, mendarat di perimeter kastil. Dalam sekejap, pasukan 300.000 orang itu sepenuhnya menelan kastil. Setiap prajurit mengaktifkan pola perang atau senapan pola sihir mereka, mengarahkan senjata mereka ke Heizesen. Kemudian, Xiao Hong, bersama Liga Assassin dan para pemburu elit, perlahan muncul dari pasukan besar itu, tiba dalam jarak 100 meter dari Heizesen. Melihat Xiao Hong mendekat, dan para anggota Liga Assassin bersama-sama mengangkat busur silang pola sihir mereka, Heizesen merasakan aura tekanan yang kuat, dan ia mundur selangkah. Sulit dipercaya aura sekuat itu terpancar dari Xiao Hong. Yang lebih tak terbayangkan lagi, semut kecil dari setahun yang lalu kini memiliki aura sekuat itu. Heizesen, setahun yang lalu, aku, Xiao Hong, bersumpah untuk membasmimu. Hari ini, aku, Xiao Hong, menepati janjiku. Xiao Hong melangkah maju lagi, pola pertempuran yang melingkari lengannya kini bersinar. Es setajam silet berputar-putar di sekujur tubuhnya. Sekalipun aku, Heizesen, sekuat ini, kau ingin membasmiku. Kau tidak layak, Heizesen terengah-engah. Kemudian, dengan ayunan lengannya yang tersisa, pusaran abu-abu kehitaman tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, di belakang Heizesen, Yu Qiming muncul dari kastil, ditemani lebih dari 40 pengawal pribadinya, semakin mendekati Heizesen. Hehe, ia melihat pengawal pribadinya muncul kembali. Dalam keadaan setengah putus asa, Kurosawa Sen tak kuasa menahan diri untuk mencibir 2 kali. Kau ingin membasmiku, kemarilah dan coba. Sekalipun aku, Kurosawa Sen, mati, kau, Xiao Hong, akan membayar mahal. Kau akan, puff. Sebelum Kurosawa Sen sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara pisau yang menusuk kulit. Pada saat yang sama, Kurosawa Sen merasakan sesuatu yang dingin memasuki tubuhnya, membuat ekspresinya yang sebelumnya panik membeku. Berbalik tajam, Kurosawa Sen melihat Yu Qiming, memegang pisau pendek berpola sihir. Bilahnya telah menembus pinggang Kurosawa Sen, dan wajah Yu Qiming dipenuhi kesuraman dan keganasan. Yu Qiming, kau, Kurosawa Sen tak percaya matanya, dan tak percaya Yu Qiming, yang begitu setia padanya, telah mengkhianatinya saat ini. Kali ini, aku menikahmu demi pengawal pribadi yang kau basmi tanpa dosa, kata Yu Qiming, perlahan menarik keluar bilah pendek berpola sihir itu. Puff! Tepat saat bilah pendek berpola sihir itu ditarik keluar, Yu Qiming kembali menusuk Heizesen dari belakang.
Pisau ini untuk keegoisanmu, dan ini juga tusukan antara kau dan aku. Persahabatan kita sudah berakhir. Yu Qiming kemudian mencondongkan tubuh ke telinga Hei Zesen dan berkata, ekspresinya tampak sedikit garang. Akan sangat sulit untuk membasmi Hei Zesen dengan dua tebasan ini, tetapi bagi Hei Zesen dalam situasi ini, itu tidak diragukan lagi menambah penghinaan. Brengsek, kau benar-benar berani mengkhianatiku. Kau pikir kau bisa membasmiku seperti ini? Jangan lupa, aku Hei Zesen. Hei Zesen memuntahkan darah saat ia berbicara kepada Yu Qiming. Kemudian, dengan satu kekuatan tiba-tiba, telapak tangannya yang dipenuhi energi menghantam langsung ke perut Yu Qiming. Ia menghempaskan Yu Qiming 100 meter jauhnya. Detik berikutnya, Yu Qiming menghantam dinding rerun Dewa Kastil dengan keras dan jatuh ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Sementara itu, Hei Zesen, yang terluka 2 kali dan terlalu memaksakan diri, berdarah deras dari luka di punggungnya. Meskipun sangat enggan, dengan mata terbuka lebar, ia perlahan-lahan berlutut. Bahkan Hei Zesen, setelah semua siksaan ini, merasa tubuhnya melemah dan penglihatannya kabur, tetapi tatapannya masih menunjukkan kebencian dan dendam yang tak berujung. Melihat Xiao Hong saat ini, ekspresinya masih tenang dan dingin, dan ia berjalan menuju Hei Zesen sedikit demi sedikit. Bab 722 Sedikit Persahabatan. Hei Zesen ingin melawan, tetapi sepertinya ia tidak punya kekuatan lagi. Ia hanya bisa menatap Xiao Hong dengan wajah ganas, seperti binatang buas. Datang di hadapan Hei Zesen, Xiao Hong menatap ke bawah. Tatapan mata Hei Zesen yang tajam, dingin dan penuh kebencian, juga terpancar di wajahnya. Lalu ia tiba-tiba mengangkat kakinya, hampir mengerahkan seluruh tenaganya, dan menendang perut Hei Zesen tepat di perutnya. Hei Zesen yang sudah lemas, merasa perutnya seperti ditabrak truk, dan tiba-tiba. Ia berguling-guling, lalu seluruh tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter, jatuh tersungkur ke tanah, dan berguling-guling di tanah selama beberapa minggu. Sulit dibayangkan, orang yang dulunya agung dan berkuasa di altar, kini berubah menjadi seperti itu. Sedangkan para pengawal pribadi Kurosawa Sen, melihat pemandangan seperti itu, tak ada perlindungan, tak ada perlawanan, hanya berdiri diam di sana, seperti selusin patung, tetapi tetap saja. Liga Assassin masih mengarahkan panah pola sihir di tangan mereka. Jika ada niat jahat, mereka akan ditembak di tempat. Di sisi lain, Kurosawa Sen di sisi lain menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Ia menggerakkan tangan kirinya yang tersisa sedikit. Kurosawa Sen tak menyerah, dan terus berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Di dalam, sisa-sisa tenaga pendorong terakhir masih tersisa. Hei Zesen membenci Xiao Hong, semut kecil ini, sampai ke akar-akarnya. Bahkan jika dia mati, Hei Zesen ingin menyeret Xiao Hong bersamanya. Namun, tepat ketika Hei Zesen baru saja menopang tanah dengan satu tangan, ia mendapati kaki Xiao Hong telah menginjak jari-jari Hei Zesen yang berdarah tanpa ampun. Menatap Xiao Hong lagi, wajahnya dipenuhi rasa dingin dan kejam. Ia mengerahkan tenaga dengan kakinya dan menginjaknya dengan keras. Hanya suara tulang jari Hei Zesen yang patah yang terdengar satu demi satu, seperti suara ranting patah. Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka. Jelas bahwa Xiao Hong sedang menyiksa Hei Zesen dengan sangat dalam saat ini. Menghadapi rasa sakit yang tiba-tiba, Hei Zesen tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara yang begitu menyakitkan. Api di matanya berkobar. Xiao Hong, dasar ibel licik, kau takkan mati dengan baik. Hei Zesen tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, lalu ia mengerahkan tenaga dengan kakinya, berniat menggunakan kepalanya untuk memukul perut Xiao Hong. Namun, dalam kondisi ini, kekuatan dan kecepatan Hei Zesen sangat berkurang. Menghadapi hantaman Hei Zesen yang mengancam nyawa, mulut Xiao Hong sedikit berkedut, dan ia mengepalkan tangan kanannya. Di tinjunya, es ungu berusia 10.000 tahun seperti sarung tinju langsung mengembun. Kemudian ia mengerahkan tenaga dengan lengannya dan langsung mengenai kepala Hei Zesen. Bang! Setelah suara teredam, Hei Zesen terhempas lebih dari 10 meter oleh Xiao Hong lagi, dan penyok terlihat jelas di kepalanya. Kali ini, Hei Zesen tak bisa lagi bangun, tetapi ia tidak sepenuhnya mati. Ia hanya sekarat, tubuhnya terus berkedut, dan darah di mulutnya bercampur busa putih. Pada saat yang sama, Xiao Hong sudah maju beberapa langkah lagi, mengangkat kakinya dan menginjak kepala Hei Zesen sedikit demi sedikit. Adegan seperti itu tentu saja bisa terjadi. Terlihat jelas oleh seluruh rakyat Federasi Jiadu, dan mulut semua orang sedikit berkedut. Pemandangan seperti itu tak diragukan lagi menandakan bahwa saat ini,
Xiao Hong telah sepenuhnya menginjak-injak Hei Zesen yang arogan. Mulai sekarang, Federasi Jiadu seolah memasuki era Xiao Hong. Bahkan Bitu, yang berada jauh di kerajaan Weilin, melihat adegan Xiao Hong menginjak Hei Zesen melalui berbagai cara, dan merasakan hawa dingin di hatinya, karena Bitu tahu betul bahwa jika Xiao Hong dibiarkan memerintah altar suci dan Federasi Jiadu dengan kapasitas seperti itu akan menjadi bencana besar bagi kerajaan Weilin. Belum lagi kekuatan militer lainnya, bahkan kekuatan militer di tangan Xiao Hong sudah cukup untuk mengalahkan kerajaan Weilin beberapa kali. Tidak hanya kerajaan Weilin, tetapi bahkan seluruh Federasi Asia, mengetahui bahwa Xiao Hong akan mengambil alih kekuasaan, dan serangan terhadap Kekaisaran Futan dan bahkan kerajaan Singer mulai melambat, dan penarikan sebagian pasukan secara langsung. Federasi Asia tentu saja memiliki pemahaman yang mendalam tentang reputasi Xiao Hong. Ia menghancurkan pasukan tingkat A dan menghajar kerajaan Weilin hingga babak belur. Jika bukan karena kebodohan Gu Hongchen dan bahkan Qin Ruobai, kerajaan Weilin pasti sudah menjadi wilayah Kekaisaran Futan. Kebencian Xiao Hong terhadap Federasi Asia juga berkaitan dengan Kekaisaran Futan, tetapi lebih kepada Xiao Hong sendiri dan Bitu. Dalam sekejap, Federasi Asia menjadi tegang, dan Federasi Jiadu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Hong di layar cahaya. Saat ini, otoritas Xiao Hong di Federasi Jiadu tampak jelas, bahkan melampaui Amiro. Seluruh Federasi Jiadu seolah berada di tangan Xiao Hong. Kekuatan dan kekuasaan semacam ini lebih dahsyat dan mengerikan daripada Hei Zesen, dan Hei Zesen hanya ahli dalam pertarungan internal, tetapi Xiao Hong berbeda. Xiao Hong memiliki ambisi. Sementara itu, di bintang Wujue, Xiao Hong memandang ke bawah dari atas, menatap Hei Zesen yang sedang diinjak-injak. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum tipis. Namun, ketika senyum ini sampai ke mata Hei Zesen, senyum itu menyerupai gambaran ibel yang ganas. Rasanya sangat dingin. Sementara itu, Xiao Hong sudah sedikit mengangkat tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Sebilah-bilah es ungu mulai tumbuh di antara kedua tangannya, dengan lapisan energi kemasan samar yang menyelimutinya. Melihat pemandangan ini, semua orang di Federasi Jiadu merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tentu menyadari apa yang akan terjadi. Mereka sungguh tak dapat membayangkannya. Xiao Hong, yang dulunya tak berarti di hadapan Hei Zesen, telah berhasil menghancurkan Hei Zesen di bawah kakinya berkat kegigihan, semangat pantang menyerah, dan keyakinannya yang teguh untuk tidak takut pada yang kuat. Apakah kau pikir kau akan mendapatkan akhir yang baik jika aku mati? Hei Zesen berkata demikian sambil menatap bilah tajam yang tergantung di atas kepalanya. Ada beberapa hal yang kulihat lebih jelas daripada dirimu, tetapi kukatakan padamu, apapun yang akan terjadi di masa depan, aku, Xiao Hong, akan tetap berdiri tegak dan tegap. Aku tak akan pernah menyerah, dan kau harus mati. Xiao Hong berkata, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya tajam yang memikat. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menusukkan bilahnya dalam-dalam ke leher Hei Zesen. Melihat Hei Zesen lagi, pada saat ini, tidak ada apa-apa selain keengganan di matanya. Matanya terbuka lebar, tubuhnya terus berputar dan berjuang, dan kemudian itu. Butuh setengah menit penuh bagi tubuh Hei Zesen untuk sepenuhnya melunak. Keheningan yang mematikan. Hampir pada saat Hei Zesen berhenti berjuang, lingkungan kastil jatuh ke dalam keheningan yang mematikan, dan semua orang hanya melihatnya dengan tenang. Orang-orang dari seluruh Federasi Gadu. Pada saat ini, mereka membatu di tempat. Beberapa orang yang tidak tahan secara mental tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka dengan mata terbuka lebar. Adapun para pemimpin seperti Kang Yu dan Garros, mereka juga tercengang. Mereka sangat tahu apa arti pemandangan seperti itu. Xiao Hong terus menginjak Hei Zesen, dan bilah es di tangannya ada di leher Hei Zesen. Semuanya tampak hanya karena perseteruan antara Hei Zesen dan Xiao Hong di alun-alun inti, tetapi mungkinkah sesederhana itu? Sepertinya hanya Xiao Hong yang paling tahu semua ini. Saga, lama sekali, kau harus muncul, kan setelah 2 menit, Xiao Hong tiba-tiba mengatakan sesuatu tanpa berpikir. Tepat ketika Xiao Hong mengatakan ini, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba terbentuk di belakang Xiao Hong, dan kemudian sosok Saga muncul sepenuhnya. Pada saat yang sama, tepat saat Saga muncul, Saga Jia sudah mengarahkan jarinya ke belakang kepala Xiao Hong. Kilatan cahaya terang memancar dari ujung jarinya, hanya berjarak 2 meter. Semua orang tahu persis kilatan cahaya apa ini. Jika Saga aktif, ia bisa menembus kepala Xiao Hong. Hampir seketika setelah Saga muncul dan mengambil posisi ini, ekspresi Liga Assassin,
kelompok elit hunter, dan bahkan kelompok hunter yang tak terhitung jumlahnya berubah drastis. Mereka selalu menganggap Saga sebagai pendukung Xiao Hong, payung pelindungnya, sekutu mereka sendiri. Namun kini, Saga bertindak seperti itu, sebuah upaya yang jelas untuk menangkap Xiao Hong. Ekspresi anggota Liga Assassin juga sedikit berubah, tetapi saat ini, mereka semua mengarahkan panah pola sihir mereka ke arah Saga. Sulit membayangkan perubahan dramatis seperti itu terjadi saat itu. Bersamaan dengan itu, saat Saga muncul, semua komunikasi dengan dunia luar terputus. Semua layar cahaya konsorsium Gaduh lenyap serempak. Xiao Hong, aku tak percaya kau tahu aku ada di dekatmu, bisik Sakaya, nada terkejut sekaligus menyesal tersirat dalam suaranya. Aku juga baru tahu. Aku tahu orang ini akan muncul, tapi aku tak menyangka itu kau, Tuan Sakaya. Xiao Hong menoleh sedikit, melirik Sakaya, lalu tersenyum tipis. Namun, saat senyum itu memudar, dua air mata perlahan mengalir di pipinya. Selama ini, Xiao Hong selalu menganggap Sakaya sebagai guru dan orang kepercayaannya, tapi saat ini. Maafkan aku, Xiao Hong, maafkan aku, tapi aku tak bisa menahannya, lanjut Sakaya lirih, raut wajahnya sedikit dipenuhi rasa bersalah. Memang, saat ini, ia telah mengkhianati kepercayaan Xiao Hong. Aku tahu itu. Amiro memintamu datang, kan sejak aku memerintahkan Federasi Ania untuk menenangkan 8 kerajaan, aku sudah punya firasat. Aku tahu betul tujuan Amiro, yaitu hanya mengendalikan kekaisaran Kadu. Jika wewenangku melebihi ini, Amiro akan merasa terancam, terutama sekarang. Dan jujur saja, rencanaku adalah melenyapkanmu dan Mosuo sebelum membasmi Kurosawa Mori. Itu pilihan yang lebih aman dan akan sepenuhnya memastikan posisiku yang tak tergoyahkan. Tapi akhirnya, aku menyerah. Alasannya adalah persahabatan kita sebelumnya, yang sangat kuhargai, Xiao Hong. Xiao Hong berbicara dengan lembut, setiap katanya. Tidak ada keganasan atau kemarahan di wajahnya, hanya tawa kecil, seolah mengejek dunia. Dalam beberapa hari, itu pasti akan meledak gila-gilaan. 400.